Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Tentu saja baik-baik saja ya, semoga saja. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Karmatul Fitria. Saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4C IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan kelas online atau bagaimana cara mengajar online saat masa pandemi seperti ini. Sekarang kan semuanya sudah di-online-kan, jadi seperti itu. Baik, kali ini saya akan menggunakan media WhatsApp sebagai salah satu media saya untuk menyampaikan kelas. Jadi, kenapa saya memilih WhatsApp? Karena di sini WhatsApp itu mudah digunakan dan sudah banyak digunakan seperti itu. Jadi, sudah merakyat seperti itu. Dan juga hemat kuota juga seperti itu. Walaupun kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Google Classroom, Edmodo, dan lain-lainnya. Baik di sini, tapi untuk penggunaannya sendiri saya juga menyarankan ya, karena kita juga harus tahu dulu siswa kita itu seperti apa gitu, maksudnya apakah kelas SD, SMP, atau SMA gitu. Kalau SD kan kita nggak mungkin menggunakan sesuatu yang ribet-ribet seperti Google Classroom, Edmodo, atau aplikasi ruang belajar seperti itu, karena pasti perlu bantuan dari orang tua. Sedangkan ya kalau orang tuanya bisa, kalau ternyata tidak bisa bagaimana? Jadi seperti itu. Kita harus memikirkan juga bagaimana si orang tua dan si siswa ini berada di rumah saat ini. Jadi kita harus memahami ya keadaan mereka seperti apa gitu. Selain itu kita juga harus tahu nih kira-kira materi kita yang akan kita sampaikan itu apakah mudah di-online-kan atau tidak mudah di-online-kan seperti itu. Contohnya seperti mungkin untuk bahasa Indonesia yang notabene banyak membaca atau melihat, terus seperti sains, seperti IPA, IPS, atau PKN seperti itu bisa ya disampaikan secara online, mungkin itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau yang matematika, fisika yang notabene itu menghitung dan juga perlu praktek, pasti juga ada kesulitannya. Jadi kita juga harus merencanakan dan merancang kira-kira materi ini cocok nggak sih di-online-kan, dan jika tidak cocok, solusinya bagaimana ya, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengajarkan materi tentang debat, yang dimana itu untuk kelas 10 semester 2, kelas 10 SMA semester 2. Ya, kita pertama-tama buka Google. Di sini saya sudah membuka aplikasi Google WhatsApp Web ya. Saya memakai WhatsApp Web karena saya menggunakan laptop, jadi lebih memudahkan gitu. Jadi nanti biar tidak HP-nya tidak berbunyi dan seperti itu. Oke, ini kelas saya yang sudah saya buat seperti itu. Langsung saja kita sapa dulu muridnya, biar lebih sebagai awalan gitu. Jadi pertama-tama guru akan menyapa muridnya menggunakan salam. Di sini saya menanyakan ya apakah semuanya sudah online atau belum gitu. Nah, kita tunggu respon dari anak-anak bagaimana seperti itu. Ya, saya tahu ya, pasti kendalanya itu adalah di sinyal, terus di kota juga. Jadi saya harus memaklumi bagaimana siswa-siswa saya ini nanti responnya itu apakah cepat atau ternyata sangat lambat, tidak sesuai harapan kita ya. Kita sebagai guru juga harus memaklumi itu, seperti itu. Nah, sudah ada yang tipping. Siapa ini? Linda. Oke. Sudah ada Roviana juga. Baik. Kita tunggu. Sebelumnya guru juga harus sudah mempersiapkan ya bagaimana materi ini akan bisa dicerna oleh siswa secara mudah gitu. Bagaimana akan diterima secara mudah. Oke, sudah ada satu. Salam Ibu Linda Sertaningrum hadir. Wah.
Oke, ternyata sudah lumayan ada yang hadir. Baik, apa kabar kalian hari ini? Kita sapa dulu. Apa kabar kalian hari ini? Karena kita di bulan puasa, jadi kita tanya, apakah semuanya puasa? Jangan. Pasti nanti ada yang jawab tidak puasa. Oke, kita mengawalinya dengan salam, lalu berdoa, menyapa, seperti itu. Jadi seperti kelas pada umumnya saja, tidak perlu yang muluk-muluk harus bagaimana gitu. Oh ya, selain itu kita juga harus memperhatikan ya kenyamanan siswa saat belajar online ini. Jadi kita harus kira-kira siswa sedang sibuk nggak ya atau bagaimana gitu. Kita harus tahu kondisi siswa juga seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta hanya kita yang kayak seperti apa ya, menekankan harus online pada jam segini atau harus bagaimana, harus menurut gitu. Jadi harus tahu juga kondisi siswanya itu seperti apa. Oke, di sini kita juga harus mengulas dulu ya, kira-kira materi apa sih yang kemarin itu sudah kita yang sudah kita berikan. Jadi kita mengulas materi yang sudah-sudah, jadi nanti biar tidak hilang begitu. Oke. Selanjutnya ini sudah semuanya. Oke, selanjutnya kita ulas materi-materi yang sudah dipelajari siswa-siswa sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu kita sudah memberikan mereka awalan dan kita ulas lagi. Oke. Ya, ini dia ya. Ternyata masih ada yang ingat seperti ini. Ya. Ya, walaupun kita sadari pasti memang ada yang mungkin mereka itu sebenarnya tidak ingat, tapi menyalin dari Google seperti itu. Tapi itu tidak masalah, setidaknya mereka itu mencari. Jadi mereka itu mencari kira-kira materi kemarin itu apa ya, seperti itu. Jadi setidaknya mereka itu tuh tetap belajar, tetap mencari materi-materi yang materi-materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya, seperti itu. Karena kita juga harus tahu bahwa pasti siswa di rumah itu tidak hanya menghadapi satu kelas saja, atau mungkin tidak hanya menghadapi guru, tapi juga kesibukan di rumah seperti itu. Jadi bisa jadi tidak sempat membaca, atau mungkin memang ada rasa lelah untuk membaca. Jadi kita harus memaklumi itu. Jadi setidaknya mereka walaupun mencari di Google, setidaknya mereka mau mencari dan mau membaca. Oke, seperti ini. Kita tunggu respon mereka. Ya, ada yang mengatakan siap Bu. Baik. Oke. Karena saya di sini menggunakan YouTube ya, jadi saya akan mengirimkan link YouTube agar mereka bisa melihatnya. Baik. Ya, baik. Jadi seperti ini ya. Sudah saya berikan pengarahan kepada mereka. Jadi di sini kita juga harus mengarahkan ya untuk pembelajaran. Jadi kita akan memberikan apa dan mereka nanti akan apa, seperti itu. Kita juga harus memberikan seperti apa yang perlu mereka. Di sini kan kalian akan menganalisis isi debat. Jadi apa yang perlu mereka analisis itu juga harus diutarakan. Jadi seperti baik.
Tidak apa-apa. Jadi kita juga perlu ya melakukan ice breaking seperti ini. Jadi biar apa ya, siswanya itu juga nyaman seperti itu. Jadi agar tidak ada tekanan begitu. Karena kelas online juga kan pasti memerlukan kenyamanan seperti itu. Kita melihat handphone berjam-jam pasti juga akan sangat melelahkan gitu. Oke, langsung kita share linknya. Ada yang keberatan, kita juga harus menanyakan ya keberatan mereka itu apa, untuk sinyal ataupun oke, kita juga tanyakan. Tunggu. Tidak Ibu, alhamdulillah lancar ya. Nah begini, jadi agar mereka itu juga merasa diperhatikan gitu loh. Jadi tidak, ibu guru ini kok cuman ngasih link aja, nggak tahu apa kita nggak punya kuota. Jangan sampai ada seperti itu ya. Jadi perlu juga kita itu untuk memperhatikan kira-kira apakah siswa kita akan mengalami seperti kuota yang tidak memadai dan juga sinyal yang mungkin akan sangat susah ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan sehingga itu akan mengganggu jalannya pembelajaran. Gitu. Alhamdulillah ya, di sini bisa kita lihat semuanya memiliki kuota dan juga sinyalnya cukup lancar seperti itu. Oke, kita jawab ya. 5 menit cukup. Kita juga harus tanya kira-kira mereka cukup nggak kalau cuma 5 menit. Dia bilang tanggal tua. Di sini ini kita tunggu, ini tadi saya juga sudah menanyakan. Nah, seperti ini oposisi. Saya tidak setuju karena siswa dapat berkomunikasi dengan orang tua. Jika ada smartphone sehingga orang tua tidak akan khawatir. Oke, ini sudah ada yang lain bagaimana? Ada ya sebagian jawaban dari mereka. Jadi mereka cukup bisa untuk menyimpulkan bagaimana menganalisis isi dalam debat ini. Kita juga harus menanyakan kira-kira mereka ada tidak sih yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri kelas pada kali ini. Seperti itu. Ini ya, sudah ada yang tidak ada ditanyakan dan mereka juga sudah paham. Selanjutnya kita juga bisa memberikan penugasan setelah itu. Ya, kita bisa tugaskan mereka seperti menganalisis atau menulis ulang. Jadi kira-kira apa yang sudah mereka pahami itu ditulis ulang dan disampaikan kepada di grup ini atau ke guru pribadi. Jadi untuk penilaiannya seperti itu pun kehadiran dan juga bagaimana jawabannya itu juga masuk ke penilaian seperti itu. Ini sepertinya sudah cukup ya, jadi bisa diakhiri kelasnya seperti ini. Jadi ini untuk penilaian siswa juga jadi siswa itu juga bisa setelah ada pemberitahuan untuk penugasan kita akhiri dengan salam
Oke, ada yang tanya, dikirim chat pribadi Bu? Iya bisa, jadi iya aja ya, soalnya kalau di grup juga itu nanti bisa jadi ada sedikit apa ya, oke seperti ini. Baiklah, kita juga bisa loh menanyakan apa tuh kendala-kendala mereka selama pembelajaran kali ini, dan kira-kira mereka punya saran apa tidak untuk pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Oke. Seperti ini. Oh ya, untuk untuk menanyakan kira-kira kendala atau masukan-masukan dari mereka, kita bisa mungkin kalau untuk lebih nyamannya kita bisa melalui secara langsung seperti ini, maksudnya di grup seperti itu kan. Kalau di grup mereka itu bisa seperti bersama temannya gitu, jadi mereka tuh nyaman kalau ada temennya, jadi mereka tidak merasa kayak ditekan oleh gurunya gitu. Nah, tapi kalau ada juga cara lain, yaitu secara individu, secara langsung. Jadi via kita video call dengan masing-masing murid kita, atau ya kita chat pribadi saja, kita tanya kira-kira bagaimana, mungkin untuk awalan bagaimana kabar mereka, dan kira-kira mereka nyaman atau tidak di kelas, dan bagaimanapun. Jadi ini sudah ya, jadi kita bisa akhiri.